Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita pada pertemuan yang ke-11. Materi pada pertemuan yang ke-11 adalah tindakan fraud sebagai pelanggaran dalam etika bisnis. Adapun materinya adalah yang pertama definisi fraud, yang kedua etika bisnis dan fraud, yang ketiga definisi risiko fraud, yang keempat bentuk-bentuk fraud, yang kelima sebab-sebab suatu fraud bisa terjadi. Nah, dalam kehidupan manusia dihadapkan pada banyak pilihan, di mana setiap pilihan tersebut mengandung arti yang berbeda-beda. Tujuan yang berbeda-beda untuk mendapatkan kemajuan itu tentunya bukanlah suatu cara yang mudah dan sederhana. Semua itu harus dilalui dengan segala proses dan tahap demi tahap. Nah, bagaimana proses tersebut berlangsung? Apakah ia berjalan berdasarkan aturan atau menyalahi aturan? Sekarang, apa sih definisi fraud itu? Fraud merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja, dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakannya yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tersebut. Kata fraud itu dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya, yaitu kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikan fakta yang ada, menghilangkan barang bukti secara sengaja. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan fraud atau yang digolongkan dalam fraud tersebut. Nah, etika bisnis dan fraud. Ada hubungan yang erat antara etika bisnis dan fraud. Bahwa segala sesuatu yang bersifat fraud bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Risiko fraud adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan kecurangan. Kemudian bentuk-bentuk fraud. Menurut Sukisno Agus mengatakan bahwa kekeliruan dan kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama intentional error, yaitu kekeliruan yang disengaja. Kemudian yang kedua unintentional error, yaitu kecurangan yang terjadi secara tidak sengaja. Kemudian yang ketiga collusion, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Kemudian yang keempat, intentional misrepresentation, yaitu memberi saran bahwa suatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah. Dan yang kelima, negligent misrepresentation, yaitu pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu benar. Kemudian yang keenam, yaitu false promise, yaitu suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Dan yang ketujuh, employee fraud,
yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari office boy yang memainkan bon pembelian makanan sampai pegawai yang memasukkan pengeluaran pribadi untuk keluarganya sebagai biaya perusahaan. Kemudian manajemen fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah. Kemudian yang ke-10, komputer crime, yaitu kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kemudian yang ke-11 yaitu white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi atau kalangan atas. Suatu kriteria yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dari hasil suatu proses akuntansi, yaitu dilihat dari pertama, peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif. Kemudian yang kedua, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Nah, sebab-sebab suatu fraud bisa terjadi. Sebab musabab timbulnya fraud dapat disebabkan oleh banyak hal, terutama dari individu itu sendiri, seperti faktor ketidakstabilan emosional atau kurangnya kemampuan kontrol yang mendalam dari pihak yang bersangkutan. Nah, tanda-tanda fraud yang dilakukan oleh pihak manajemen secara umum. Yang pertama, memberikan informasi yang salah dengan menutupi informasi yang sebenarnya. Dilakukan dengan tujuan tertentu. Informasi tersebut bisa ditujukan kepada pihak komisaris dan juga publik. Kemudian yang kedua, telah terjadi keterlambatan atau menyalahi perjanjian dan kesepakatan dengan pihak ketiga dalam urusan bisnis, yang mana sifatnya itu perlu dicurigai karena memungkinkan timbulnya kerugian bagi perusahaan. Dalam melakukan kinerja operasi telah menunjukkan tanda-tanda yang berbeda atau telah terdapat sisi kelainan dari yang biasa. Yang keempat, telah mengubah bentuk struktur organisasi yang ada dengan bentuk lain yang baru dan dengan alasan tertentu, seperti karena kepentingan perusahaan. Yang kelima, seiring dalam rapat memberikan usulan-usulan yang mengarah pada maksud-maksud tertentu atau memberikan pendapat yang mencoba mengubah opini pihak yang mengikuti rapat. Secara umum, ada 4 pendapat akuntan yang memberikan dalam suatu penilaian, yaitu yang pertama, unqualified opinion, yaitu suatu bentuk pendapat wajar tanpa kualifikasi. Kemudian yang kedua, qualified opinion, suatu bentuk pendapat wajar dengan kualifikasi. Kemudian yang ketiga, adverse opinion, suatu bentuk tidak wajar. Kemudian yang keempat, disclaimer opinion, yaitu suatu bentuk pernyataan menolak memberikan pendapat. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan saudara bisa memperhatikan. Minggu depan kita lanjutkan dengan tugas. Wali Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.